Selamat pagi, Om Swastiastu. Semoga kita dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ide Bagus Ngurah, SAG MSI dengan NIDN 0812088803. Saya merupakan salah satu dosen agama Hindu di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pada kesempatan ini, izinkan saya menunjukkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Saya mengampu mata kuliah agama Hindu dan di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah agama Hindu itu sendiri dan di mana bahasa pengantarnya saya memakai bahasa Indonesia, di mana kode mata kuliah ini adalah MKU 6304 dengan 2 SKS. Di sini saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran atau CP dari mata kuliah agama Hindu. Yang pertama, pengenalan materi, menghayati prinsip dan pola pengembangan agama sesuai dengan disiplin ilmu, dapatkan prinsip dan pola pengembangan agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan disiplin dan pengenalan materi. Yang kedua, prinsip pengembangan agama sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari, pola pengembangan agama sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari, dan prinsip pola pengembangan ajaran agama secara seksama. Yang ketiga, Tuhan Yang Maha Esa menghayati dalam niatnya dan pelaksanaan hari-hari suci keagamaan berdasarkan ajaran agama. Yang keempat, mampu dan memahami konsep ketuhanan menurut disiplin ilmu yang dipelajari, prinsip dan pola pengembangan ajaran agama secara seksama, di mana Tuhan Yang Maha Esa mengimani yang widiwasa melalui serada dan bakti, melalui usaha dan sarana untuk memujanya. Kita lanjutkan ke CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep serada dan bakti. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami Brahma Widya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep ketuhanan. Yang keempat, mahasiswa mampu mempraktekkan di dalam usaha dan sarana melakukan pemujaan terhadap ide Sang Yang Widiwasa. Yang kelima, mahasiswa mampu melaksanakan niatnya dalam kehidupan nyata. Yang keenam, mahasiswa mampu mengabstraksikan Naimittika Karma dan Nitya Karma. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memaknai hari suci keagamaan dalam kepercayaan serada dan bakti, Brahma Widya teologi, dan usaha dan sarana memujanya dalam niatnya. Dan kedelapan, mahasiswa mampu dan memahami hari raya, makna hari suci keagamaan, memberikan gambaran serada, Brahma Widya, usaha dan sarana memujanya. Kita lanjutkan tentang deskripsi singkat tentang mata kuliah agama Hindu ini, membahas tentang mengimani Yang Widiwasa atau kepercayaan kepada ide Sang Yang Widiwasa melalui serada dan bakti, serta melalui prinsip dasar di dalam Brahma Widya, melalui usaha dan sarana memujanya berdasarkan niatnya setiap hari dan hari-hari tertentu, menghayati konsep manusia, hukum, etika, dan trikerukunan hidup beragama, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni dalam perspektif konsep masyarakat berdasarkan sastra agama, politik, dan perspektifnya. Bahan kajian materi dan pembelajarannya, di mana pengenalan materi ini sudah barang tentu menghayati prinsip dan pola pengembangan agama Hindu sesuai dengan disiplin ilmu dan prinsip dasar daripada pengembangan agama Hindu itu sendiri. Dan di mana bahan-bahan kajian ini sangat diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agama Hindu yang diberikan kepada para mahasiswa. Daftar referensi dipakai dalam pendidikan agama Hindu atau mata kuliah agama Hindu adalah buku bahan ajar pendidikan agama Hindu di perguruan tinggi, buku-buku penunjang berkaitan dengan agama Hindu, dan jurnal-jurnal penunjang lainnya. Saya menggunakan media pembelajaran, menggunakan LCD proyektor, dan laptop, papan tulis, dan spidol. Nah, dalam pembobotan penilaian untuk mahasiswa, di mana kehadiran
20%, keaktifan dan tugas 20%, UTS 30%, UAS 30%, jadi totalnya semua 100%. Nah, demikianlah informasi saya sampaikan mengenai mata kuliah agama Hindu pada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar. Berikut merupakan cuplikan pembelajaran agama Hindu di dalam kelas melalui proses pembelajaran tatap muka dengan mahasiswa. Sebelumnya, mari kita bacakan materi untuk absensi, Bapak sudah absensi, jadi ini akan relasikan dengan bisa nanti lewat SMS atau programnya, silakan nanti. Sekarang kita akan membahas tentang LPS, jangan pembelajaran semester dengan CPL atau dengan materi ajar dan ketuhanan yang Maha Esa dalam ya, ini perlu kalian pelajari karena mengingat juga untuk bagaimana rekan-rekan semua dalam pengertian serata tapi di dalam ajaran Brahmawidia. Ya, ada yang tahu tentang apa artinya serata dan Brahmawidia? Ya, tahu? Ya. Kemudian serata dan Brahmawidia itu adalah kepercayaan dan kewajiban. Ya. Dalam ajaran Brahmawidia teologi Tuhan yang Maha Esa, Brahmawidia teologi ini membangun serata dan Brahmawidia mana takwa mahasiswa. Nah, dengan kita mempelajari konsep Brahmawidia teologi dalam apapun, siswa ini dapat mengetahui yang pertama itu dimaksud dengan serada. Apa itu yang dikatakan sebagai serada? Jadi kedua, konsep serada dengan ajaran Brahmawidia. Yang ketiga, serada mengandung makna yang sangat luas, yakni keyakinan atau keimanan. Dengan memperluas wawasan kita tentang istilah ini, beberapa pengertian istilah serada akan ditinjau dari beberapa pandangan. Seperti diungkapkan Yaska dalam bukunya Nikantu, serada akan ditinjau dari beberapa pandangan seperti diungkapkan Yaska dalam bukunya Nikantu atau kata-kata dasar kata rakyat. Jadi kalian bisa mempelajari tentang Brahmawidia ini dengan pengertian, ya, dengan pengertian dari serada itu sendiri. Jadi dalam bukunya Nikantu 3, yaitu serada yang berasal dari sastra yang berarti kebenaran, kita mempercayai dengan adanya panca adanya 5 macam dasar tadinya yang dimiliki oleh umat Hindu. Ya, di mana selalu kita mengingatkan bahwa kepercayaan yang sudah kita akui, kita pelajari dan bahkan kita sudah satu dari diri kita dari sejak lahir. Maaf yang keluar dari langsung. Ya, jadi ada serada dengan arti kebenaran. Berarti kalian di sini mencari kebenaran, ya.
Sokrates itu mengatakan kebenaran itu mutlak, tapi satu sisi memiliki memiliki arti yang begitu luas. Kalau kalian memakai ajaran Dharma itu untuk melaksanakan kegiatan yang melaksanakan. Ya. Kita lanjutkan ke materi bab 2. Berikutnya ya. Ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa ini serada dan bakti dalam ajaran Brahma Widya Teologi. Bagaimana ajaran Brahma Widya Teologi dalam membangun cara bakti manakah mahasiswa itu mengungkap dunia aja dan merumuskan serada dalam imajinasi keyakinan lain menjadi fatwa, bukti serada, berpikir dengan keimanan dari Tuhan Yang Maha Esa kuasa dan Dharma Pala di sini juga berpengaruh terhadap bagaimana keimanan terhadap kebenaran itu sebagai akibat atau buah dari perbuatan. Samsara pernah bawa kantor beberapa serada, bagaimana cara saya kembali usaha dakwah atau usaha serada, keimanan terhadap kebebasan yang tinggi, bersatunya aman dengan rahmat. Yang pertama, widi dakwah, widi serada, keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan sebagai manifestasinya. Kita melaksanakan kegiatan upacara keagamaan ya, di masyarakat, di rumah, di seluruh keluarga kita di bersama orang itu melaksanakan yang dinamakan dengan widi serada. Dalam upacara-upacara besar itu kadang-kadang ya hal-hal yang berkaitan dengan dakwah atau adanya kemanfaatan beliau ya itu sangat-sangat berpengaruh untuk memberlangsungan budaya paling muda. Karena dengan adanya agama, dengan adanya prosesi upacara, maka perayaan-perayaan upacara agama itu akan semakin kuat dan semakin vital dalam masyarakat. Ya, karena Hindu dengan kearifan lokalnya yang ada di Bali itu merupakan salah satu dasar kita untuk mempercayai, untuk melaksanakan yang dinamakan dengan Pancasila. Ya, jadi berkaitan nanti semua Pancasila ini berkaitan dengan satu yang. Nah itu tidak mata dua, bagaimana cara makna yang jelas bahwa kita mempercayai loh, ya makna itu ada. Karena ini termasuk juga bagian dari bisnis nyata dengan kata lain. Kalian adalah merupakan salah satu umat Hindu, umat yang sudah mempercayai dengan adanya roh atau atma ini yang menjadi setiap umat. Bahkan manusia pun mempercayai yang ini ada dalam bawah serada, dalam bawah takwa ya, mana roh dan moyang kita akan kembali lahir di dunia, wujud dari sebagai anak kita, sebagai kita dan sebagainya. Jadi merupakan kaitannya dengan leluhur kita. Yang ketiga, tanpa pala dakwah atau tanpa pala serada di sini keimanan terhadap kebenaran sebab akibat atau buah dari Allah. Dan ini hasil dari perbuatan kita. Makanya kalian nanti berprofesi sebagai seorang dokter nanti ya, kalau mungkin bisa kalian menggunakan sekitar kebenaran dengan nama pahalanya di perbuatan ini. Tapi dalam penanganan pasien itu paling tidak jangan luput orientir, jangan menginginkan hubungan yang lebih besar. Ya. Karena kalau seorang dokter di Indonesia itu mungkin masih ada aturannya karena ada ikatan kedokteran tinggi kan. Kalau di luar negeri itu memang tanggung jawabnya luar biasa. Kalau itu pasiennya di luar, kalau kalian yang menangani pasien tersebut, kalian yang tetap ada apa-apa pasien tersebut, kalian yang bertanggung jawab. Kalau di Indonesia ini tidak. Bagaimanapun pasiennya, kalau sudah di luar jam praktek atau jam kerja, itu sudah di luar tanggung jawab dari profesi kedokteran. Kalau di luar negeri tidak, apalagi dokter pribadi misalkan. Dan misalkan bapak sakit, kalian kalau di luar kemarinnya, atau ada apa-apa, bapak boleh meninggal dan sebagainya. Jadi ditanyalah di Amerika pokoknya bagaimana apa yang
bisa di dunia negara-negara maju. Bahkan di Jepang, di Australia misalnya, luar biasa dan juga seorang negara menyambut nyawa manusia itu sendiri. Hanya semakin kita mengetahui manfaat hasil perbuatan kita sudah berbuat baik membantu umat manusia, maka hasil perbuatan kita sudah ya. Yang terakhir adalah musyawarah atau musyawarah dengan keimanan terhadap kebebasan yang tinggi dan bersatunya antara dengan rahmat Tuhan yang Maha sudah mengerti itu ya. Ini tujuan akhir dari manusia tidak lahir saja tidak mengalami secara ya. Bagaimana kita mempelajari musyawarah dengan cara yoga dan olahraga ya, yoga kita melakukan kegiatan yoga selama kebaikan masih yang melakukan meditasi untuk melakukan sesuatu ya. Dan juga ketuhanan Tuhan yang Maha Esa serada dan bakti dalam ajaran Brahma Widya Teologi, bagaimana ajaran Brahma Widya Teologi dalam suatu serada dan bakti dan takwa sudah kalian pelajari di awal sudah Bapak kasih tahu bahwa keyakinan atau kepercayaan manusia itu harus dilandasi juga dengan bakti atau hanya serada saja tanpa adanya bakti dan penyerahan diri yang berartifan, maka tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Toleransi atau pandangan terhadap keimanan keyakinan seseorang sangat dihargai, karena dengan kebaktiannya itu akan dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka di sana juga rekan-rekan juga harus mengetahui bahwa dengan kita mempelajari serata percaya itu, maka otomatis dia bakti dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Sang Hyang Widi itu akan dilaksanakan. Karena nanti kalian juga akan mempunyai yang namanya pasien, yang akan mempunyai namanya teman, dan dengan ikatan organisasi. Ya, pasien ini adalah anak-anak kita, karena dapat juga pelajaran dengan pasien bagaimana, dan mungkin Bapak di sini sedikit berangkat pada kepercayaan. Ya, kalau memang dalam sebelum menangani pasien bisa melaksanakan daya mantra, itu bisa juga membantu keterangan dalam mendiagnosa, mungkin bisa mungkin istilahnya stimulus atau mungkin bisa memberikan kepada pasien itu agar cepat sembuh itu. Memberi sugesti ya, memberikan sugesti bahwa misalkan seorang bapak yang tiba-tiba bapak ini giginya bagus dan sebagainya, saja maka dia akan sembuh dan sebagainya. Itu sugesti dengan sebelumnya mungkin mengucapkan dari mana makhluk karena bisa berdoa sebelum melaksanakan kegiatan sugesti. Itu yang bapak minta, karena seseorang itu dihargai dengan kebaktiannya. Kalau kalian sering dengan melaksanakan sembahyang, apapun yang kalian minta, saya akan tahu. Di anak kecil selalu minta apa? Mohon diberikan saya motor listrik atau mengambil sepeda listrik, katanya besoknya lagi minta, karena suatu saat akan dikabulkan. Tapi waktunya mungkin agak itu sama dengan kita berdoa kepada Tuhan, apa yang kita minta itu suatu saat akan sudah terpenuhi. Jadi dengan ajaran Dharma. Yang kedua, yang keempat, bagaimana ajaran Brahma Widya Teologi itu dalam membangun serada dan bakti iman dan kemanusiaan. Nah ini dengan ajaran wujud bakti mulai dari Sang Hyang Widi Wasa dengan melaksanakan persembahyangan. Memang kelihatan sepele ya, sembahyang, pasangan, sekolah dan sebagainya. Tapi itu akan berpengaruh sekali dalam kehidupan kalian. Karena kita kembali lagi karena kita percaya dengan adanya Pancasila, maka kekuatan yang timbul dari dalam misalnya dalam masyarakat bhakti yoga atau karma yoga itu akan timbul dan dia akan kembali lagi ke berpengaruh pada kehidupan. Apa yang itu karena semangat takwa seseorang itu akan terus diuji.
semakin banyak masalah yang kalian hadapi, semakin tinggilah derajat pikiran kalian. Harus segera misalkan kalian kuliah LKG sekarang ini sedang saja masalahnya mungkin tidak akan naik kelas ya. Kalau nanti dihadapi dengan pasien yang mungkin pas waktu pencabutan itu bapak mungkin apa ya saat misalnya kena saraf ketika pengaruhnya infeksi gitu. Jadi kalian harus bisa nanti pada waktu saya sakit giginya kalau tidak masalah nanti setelah giginya lepas bapak atau ibu bisa saya makanya dari sana kalian bisa apa namanya bisa menambahkan pengetahuan apalagi kalian pernah mungkin salah sedikit dan mudah-mudahan tidak akan malpraktek yang karena ditutup oleh masyarakat tapi kita harus berbenah diri dan masalah sudah bisa ditangani. Nah itu kalau sudah ditangani berarti maka yakin pengetahuan kalian tentang berbagai macam masalah itu akan bisa teratasi. Makanya menurut Plato itu seorang manusia kalau dia sudah naik tingkatnya bisa mengatasi permasalahan maka dia bisa mencapai untuk mengatasi masalah. Dan karena Bapak yakin sejak nanti kalian dari dokter pasti ada masalah terutama kan pasien. Makanya dulu di TKG itu pas waktu COVID itu dipakai prakteknya pakai gigi palsu kan? Gigi palsu itu boleh nggak mahasiswa gigi palsu tapi tahu-tahunya dikomplain oleh dinas kesehatan ya harus memakai pasien ini dari kalangan masyarakat yang boleh memakai gigi palsu mungkin kalau prakteknya memakai dewan gigi dan sebagainya tidak boleh karena yang kita tangani adalah orang atau masyarakat yang bergerak atau orang yang sudah hidup namanya dia akan merasakan sakit, merasakan perih, merasakan kerja dan sebagainya itu yang mungkin lebih bisa mengenal kalian dalam mengatasi atau kemudian bersama saja. Tapi kembali lagi sebelum melaksanakan kegiatan harus melaksanakan keselamatan dulu sampai itu penting ya tapi untuk keselamatan karena apapun yang kita lakukan kalau kita sudah berdoa kepada Yang Esa Gigi pasti aman. Kalau ada masalah kita ada penyelesaiannya. Daripada bisa bebas dari masalah itu dan itu ya ini seperti aturan. Yang kedua kemarin Yang Esa pada berarti dalam ajaran Brahmawiyadi bagaimana ajaran Brahmawiyadi dalam membangun peradaban baru di mana mahasiswa sebenarnya alasan apa diperlukannya pemahaman terhadap sejajaran dengan Brahmawiyadi dalam membangun peradaban baru mahasiswa. Pendidikan spiritual, moral, etika merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan ini baik sebagai pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sumber pendidikan ini adalah ajaran agama. Pengawalan ajaran agama bagi seseorang itu akan tercermin dalam perilakunya. Semakin arif dan bijaksana perilaku seseorang, maka orang tersebut akan semakin tinggi nilai orang. Jadi yang Bapak bisa, Bapak jelaskan tadi semakin tinggi dan bijaksana orang tersebut, maka orang tersebut akan semakin tinggi nilainya dari masyarakat. Ya kan semua nanti akan jadi seorang dokter ya. Kalian bisa berhasil satu pasien dengan ramah dan pasiennya juga tidak layak mengeluh dan tidak enak, Pak yakin banyak ya berobat kalian. Apalagi kalian mau misalkan di seluruh Indonesia bisa menunjukkan diri sebagai seorang dokter tinggi, nanti kan ada ITT dan sebagainya di mana masyarakat masih jauh yang mungkin di Jaya di Kalimantan itulah sebagai pengalaman kalian nanti di depannya untuk bisa menangani pasien-pasien yang tidak mungkin di daerah kalian hanya di daerah Bali misalnya itu saja tapi bisa seluruh Indonesia itu akan semakin tinggi lah pengalamannya. Nah, Pak yakin
memang sebagai seorang profesor kalau dikaitkan dengan takaran waktu sangat luar biasa. Ya, istilahnya anugerah dari seorang itu sangat besar sekali karena semua eksplorasi memberikan pengobatan kepada manusia dengan adanya analogia itu sangat dihormati sekali. Karena sampai sekarang orang-orang analogia itu berhubungan tingkat tinggi untuk penyakit yang diderita oleh manusia itu semuanya bersumber dari analogia. Jadinya dengan segala macam penyakit bisa disembuhkan, tapi intinya yang mengarah ke positifnya bukan ronda-ronda yang mengarah ke negatif. Kalau negatif itu sendiri ya arahnya mungkin yaitu pemilu dan kebanyakan pemilu ini sampai mungkin dan ini untuk mengobati orang-orang itu mengobati untuk menyembuhkan itu. Ajaran agama Hindu bersumber pada kitab suci Weda yang merupakan wahyu Tuhan yang Maha Esa. Bila seseorang secara mantap mengikuti semua ajaran agama yang bersumber pada Weda, maka dia akan memperoleh kesejahteraan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan di dalam hidupnya. Ya, makanya bila seseorang itu serius mengikuti semua ajaran agama yang bersumber pada ajaran Weda itu, Bapak yakin pasti akan sukses. Tapi memang ujiannya cukup berat. Ya, Bapak lihat dalam asumsinya Bapak itu menjalankan ajaran-ajaran agama secara mutlak itu memang sangat berat sekali. Dan kalau bisa lulus, maka yang diperoleh adalah kesejahteraan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan dan lain-lain. Nah, ini contohnya tentang Pramovidya teologi dalam membangun serada dan batin pada karakter mahasiswa. Di sini wujud baktinya itu sangat dewasa dengan cara sembahyang, ya, memakai wangennya harus ke depan muka ininya, kan sudah dikasih tahu oleh Dr. Gunung ya. Ini maksudnya wangennya harus ke depan. Kadang-kala memang ya itu pada waktu melaksanakan Trisanyo itu harus semuanya mengucapkan Trisanyo ya, jangan dalam waktu ini. Kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang lihat yang paling keras suaranya anak-anak SD. Mimpin sembahyang di pura-pura itu umur anak SD itu langsung masa kalah anak muda pura-pura siap loh. Dan anak SD itu bagus tuh. Dia mengikuti dengan karena apa yang diajarkan dia di sekolah dasar itu dia ikuti. Walaupun dalam hati itu nilainya lebih bermakna, tapi kan kita tidak tahu dia hafal atau enggak Trisanyo kan gitu. Demikianlah cuplikan pembelajaran agama Hindu di dalam kelas melalui proses pembelajaran tatap muka dengan mahasiswa. Akhir kata, saya selaku dosen mata kuliah agama Hindu mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.